di lapangan, Kak Jo, petani sekarang sangat terpuruk. Pertama, yang ada di lapangan sekarang untuk petani tebu sekarang pakainya tikus, namanya tikus. Untuk tanaman pangan, tata kelola, tata tanam sudah tidak ada, sehingga penyakitnya ini silih berganti. Ya. Assalamualaikum dulur, ketemu mana nang Rempon Darjo, acara obrolan khas warung kopian Sidoarjo, ngomong sing paling aktual, paling update, paling rame saat Sidoarjo. Iki rencananya iki rada istimewa dino iki. Aku ngejak Jo iki nang warung sing tak pikir cocok be awakmu kayak ngene. Gawe yo kok ngene. Kok kelarangan tar, padane apa dhewe apa ya nek mari ngono ono sing ke IBK gak apa-apa. Lho, Iki gak warung guyonan iki kawure. tak jak sapa ae kok jak rene saiki. Lho ya karo. Lho jare ngejak wong akeh tapi Iki gak terus. makane iki lho, tak dudui tak kenalno awakmu iki. Sik, mulai teko sebelahmu delon menggo. Ah, Iku Wak Slamet. konco lawas Pak Slamet iki. Wis kenal? Biyen ketoke kenal, saiki mbok. Slamet iki Wak Lurah. Wah, lurah. Tapi juga menjadi ketua himpunan kelompok tani ya, kontak tani ya. Kontak tani. Kunci. Kunci, kontak ikan kunci. Dadi kunci ini para tani ku ono ning Wak Slamet iki. Pak Slamet. Terus mosok nek lur iki kon gak kenal kebacut kon wong Darjo model opo kon iki? Sama sing karo. Macak gak kenal ya. Ya wis iki Cak Damroni. Heeh. Iki Pak Dewan sing wis gak karu-karuan iki. Gak karuan Wis iki. istilahnya terinspiratif asline iki. Teko PKB dan Pak BAS. Pak BAS. Nah, iki mau iki ceritane kan arep ngobrol-ngobrol soal wong tani lho. Nah, kan ono Pak Slamet ban iki tak takoki sakjane ya apa saiki tani ku. Ngono-ngono Si usum tanah Sidoarjo ngomong tani. Wong sawah entek ngono lho. Mas kecer ngawur kon ngomong. Paling kari nang tarik, Pak. Wah, kon karo dolenmu kurang adoh. Dolenmu kurang adoh. Lho, bener lho coba takon. Bener ya? Betul. Sono. Bagian Kulonto. Saiki sik Situ Barat. tani nang Sidoarjo. Kalau dilihat dari angka 2014 pertanian Sidoarjo masih 18.000. 18.000. Itu tahun 2014. Wis 2021 sudah 12.500 Loh, kurang 6.000 san. lahannya. Dan saya dengar Cak Jo itu mau dijadikan 7.500 lahan pertanian berkelanjutan. Itu yang nanti dilindungi sama Abad Damron itu. Kon. Artinya perda. Artinya perda. Ya Lahan Terus perda. 6.000 tahun ngarep mana entek tambah telak baru salah. Tapi kita kan juga menyadari Sidoarjo ini penyangga Surabaya. Masalahnya Sidoarjo kalau malam itu penduduknya lebih banyak daripada siang. Jadinya apa boleh buat ya Surabaya itu ya. Cuma di lapangan Kak Jo, petani sekarang sangat terpuruk. Pertama, yang ada di lapangan sekarang untuk petani tebu sekarang pakainya tikus, namanya tikus. Untuk tanaman pangan, tata kelola, tata tanam sudah tidak ada, sehingga penyakitnya ini silih berganti. Ya. Tata tanam ono. Dadi mlayu sak karepe dhewe. Iya, lah dulu musim hujan itu tidak ada panen, tapi sekarang ada panen, ada yang baru tanam, sehingga Omoe ngono. ya hamanya itu berkelanjutan terus pindah-pindah gitu. Tapi omone lak sing kewan sih, Pak Mas. Iya. Lah durung ngomong menungso ngono ya. Lah homo iku. Cuma sekarang yang dikeluhkan kan terkait dengan pupuk.
Pupuk sekarang subsidi hanya 2, urea sama NPK. Padahal kalau kita mau bertani yang baik itu adalah pupuk yang seimbang. Ada ZA, ada SP, ada KCL. Saya tak sama tahu ngomong ini enggak tahu lagi, Bang. Gimana kan? Tahu itu diomongin kanca-kanca tani kan soal Iya. Iya, Cak, gak usah dikeluhi. Sajane kan gini memang. Memang berat dilema Sidoarjo kalau dijadikan salah satu daerah yang menyangga untuk ketahanan pangan nasional. Kita tahu Sidoarjo ini mepet lah sampai Surabaya. Ketika Surabaya tanah gak ono, melayani wong Surabaya mesti nang Sidoarjo. Ya kan? Dianggap sih lahane sik ombo, kemudian juga subur, sumber airnya yo apik. Iku salah satu daya tarik gitu. Pertama disebutno 7.200. 500. Nah, 7.500 hektar. Iku nggo lahan LP2B. LP2B. Nah, iki aku juga gak jamin tak jane iki, Cak. Dar. Nah, Masalah begini loh ya. LP2B ku ditentukan katakan 7.500 hektar. Di breakdown meneng sing ditentukan LP2B iki iku sing nguasai sapa gitu. Iki sing penting kan itu. Lah katakan saiki LP2B wis pokok iki 700 7.500 hektar LP2B. Pertanyaane, lah niku wek sapa gitu. Ya kan? Lek logika itu bisa dipertahankan kalau memang itu dikuasai oleh pemerintah. Pasti bertahan LP2B itu. Tapi lek lahan niku milik warga, contoh sampean saiki. Enggak, contoh saiki sampean ya. Duwe sawah katakan. Iya. Duwe anak putu. Aku lho ate apa iku? Gekno mantuku anakku omah. Tapi sawahku LP2B gak ngurus LP2B tak tekno omah, Pak metu sertifikat kau. Kan gitu akhirnya kan. Nah ini emang dilema. Karena yo kan sing gelem macul saiki. Nah, itu juga. Opo tadi sampean-sampean menurut itu tadi. Anak-anak wong tani saiki gak gelem nerusno. Lek ditakoni, ampun tadi opo? ASN, tentara, ngono kan? Ya itu langsung dadi YouTuber gitu loh. Iya toh? Jangan lupa Jadi itu. Jadi lek menurut aku sebenarnya ya apa untuk bertani itu bertahan, pemerintah harus jamin bahwa dengan bertani itu iso urip sejahtera. Itu yang penting. Nah, terus gimana? Saya ya apa Pak Babang punya cara gak kira-kira petani supaya sejahtera itu? Gini. Jadi gini, kalau data yang sebenarnya, jumlah lahan pertanian itu masih berkisar 30.000, tapi bukan lahan untuk pertanian sawah loh. Sawah. Sawah pernah ditargetkan oleh pemerintah daerah sampai mencapai 15.381 hektar bisa ditanam untuk peruntukan tanah. Ya, tanam padi. Nah ini harusnya inilah yang diusahakan oleh pemerintah. Lahan harus ada. Tapi kalau tadi menurut pendapat Wak Slamet ya, pakarnya ini dikatakan bahwa lahan sekarang tinggal 12.000. Nah, 12.000 itu yang dimaksud adalah 12.000 lahan tanam sawah. Produktif. Ya, produktif. Lahan produktif. Itu kalau diusahakan benar dengan pengairan yang bagus. Nah, ini kemarin coba lihat. Cak Jo tak ajak ke Tarik. Tarik jamak kita. Sebelah kali gitu. Kali sekunder. Kacek cuma 5 meter. Sawah 15 hektar. Gak ono banyune. Lah, Gak iso ngalir banyune. tadi hutan. Terus sawah iki dekat dengan long storage yang baru dibangun pemerintah pusat dengan jumlah air yang ada sekitar 4 juta meter kubik, nggak ngalir kemana-mana. Jadi akhirnya apa? Bubar kabeh. Nah, iki sing tak usahno iki bagaimana caranya pengairan itu masuk ke semua sawah-sawah yang bermasalah tadi. Karena 4 juta meter kubik itu luar biasa. 4 juta meter kubik bisa mengairi. Ya, padahal di ono sungai. Sungainya ada 2. Satu sungai Kalimas, satu sungai Porong. Gila, Pak. Harusnya Sidoarjo sawahnya tidak boleh kehabisan air.
atau tidak boleh tidak kebagian air. Saya sudah beberapa titik membantu pemompaan ini itu dan sebagainya. Sampai saya hubungi ke PU, Kementerian PU untuk mengalirkan semua ke sawah-sawahnya. Gitu. Ini nomor 1 itu air, karena lahan ada. Air yang nomor 2 harus penting dulu, harus ada. Nah ini yang kalau misalnya sawah terus setelah itu baru pupuk terus hama harus dihilangkan dan sebagainya. Kalau semua itu normal, untuk 1 hektar itu bisa menghasilkan 8 ton gabah atau sekitar 6, sekian ton beras. Gitu Pak. Itu bisa hidup nggak untuk menghidupi Nah, keluarga misalnya gitu ya? Itu kalau misalnya tadi itu dikatakan 12.000, kalikan saja. Ketemunya adalah sekitar 180.000 ton. Itu cukup untuk menghidupi seluruh warga Sidoarjo tanpa kita masukkan beras dari luar. Nah, ini untuk Pak Dewan nih, Cak Dewan. Ini penting ini. Ini begitu kita di pasar, tak cek pasar satu. Di beras buatan Sidoarjo. Nggak ada, Pak. Loh, dan terus gawean di Jombang, Pacet, iki ono Berarti kabeh. sebagian besar kondisi beras yang ada di Sidoarjo dari luar semua. Iya, padahal harusnya iki lho Kulon Progo, masyarakat Kulon Progo tidak boleh membeli beras dari di luar dari Kulon Progo. Harus membeli beras dari Kulon Progo untuk rakyatnya sendiri. Iku iso swasembada pangan, ya toh? Nek perlu mengekspor atau memberikan ke Jawa Timur atau mewakili nasional, kan begitu. Ini yang jauh. Kita harus luruskan ini. Bagaimana Sidoarjo menjadi swasembada pangan, itu wajib. Saiki piro Mamet niku produksi pari per hektar? Rata-rata 7 ton GKP. Betul. Gabah kering panen. Gabah kering panen. Iya. Oh, iku setahun panen ping piro ya? Ada yang 1 kali di wilayah Jabon, ada yang 2 kali. Lihat kondisi. Ya, lihat kondisi ona biasanya ya nek pari setahun ping 3 lho. Saiki kok pisan ya. Lah mari kono ditanduri apa? Ada yang polo hijau, ada yang tidak ditanam. Ngono iki terus ya apa? Ingin itu. Jadi persoalan pertanian ini gak iso sepotong-sepotong untuk menyelesaikan itu. Dari hulu sampai hilirnya harus clear. Contoh saya kan, tata kelola pengairan aja. Hanya itu loh. Ini kan Sidoarjo nggak punya, gak duwe kewenangan mutlak bahwa Sidoarjo itu dikelola Sidoarjo. Nyatanya masih ada BBWS. BBWS Riung. Nah, itu kan. Ini yang kemudian harus dicurkan gitu loh. Artinya apa? Katakan di daerah Tulangan Prambon. Ya kan? Kul ate dinas pengairan Sidoarjo, ate buka kono. Oh, di mana wisan? Urusane Beto pengurus urusannya jero lagi gitu loh. Malah saiki lho, justru begitu. Malah saiki lek ate buka kuncine sing iku duduk wilayah Sidoarjo ono pulsae. Nah, ini kan harus clear gitu loh. Jadi biar kita tahu persoalan ini gitu loh. Jadi bukan persoalannya itu kok kemudian lahannya sempit dan sebagainya. Lahan sempit pun kalau kemudian kita mau intensifikasi tanam dan sebagainya itu akan bisa memenuhi. Cuman ya tadi itu ugo rampe untuk memenuhi itu yang kemudian harus. Yang penting lagi apa? Bagaimana tadi saya sampaikan menjamin bahwa dengan bertani itu bisa urip sejahtera aja. Itu sing penting gitu loh. Makanya apa? Harus ada stimulus bagi mereka-mereka yang bertahan dengan pertaniannya itu. Wis tak jamin kan, nek gagal panen tak alon asuransi, kan bebas PBB dan sebagainya. Tapi dengan bertani itu perlu jaminan-jaminan itu sehingga apa gitu loh. Arek-arek nom males tani kan kayak gitu. Gak iso jamin uripe. Ya, mungkin itu yang kedua mungkin yo gengsi lah tuh pacar arek kota mau satu maju lah kan. Tapi sekarang di Sidoarjo wis bagus loh, dinas pertanian mulai mengembangkan petani milenial. Artinya bahwa bertani itu nggak harus identik dengan sawah becek, bukan itu kan? Ya kan ada pola-pola yang modern kan dengan hidroponik macam-macam itu. Kenapa ini kemudian tidak kita push, kita kenalkan kepada generasi muda kita? Apalagi sekarang tindakan nang pabrik. Wong saiki koyo ngene kondisi ini gitu loh. Kenapa? Saya yakin keinginan itu ada. Ya.
Jadi semuanya tahu lah bahwa itu potensi. Tinggal satu hal apa? Kemauan. Wong tani nang Darjo iku nang piro ya? Mau jadi pun mau. Oh, lek tani Sidoarjo, menurut aku ya, kuwi sampe delok KTP ini. Pekerjaan apa, Cak? Tani. Petani duwe sawah apa enggak? Kira-kira sing sugih ono separo. Ya, contoh kopi di lapangan. Kalau tuh di daerah saya Prambon itu kalau tanam, itu yang tanam kalau kita nggak pakai mesin tanam, itu kita impor dari desa tetangga. Yang tanam itu. Oh nyeluk wong. Iya. Berarti buruh tani. Buruh tani Sulit sekarang di Sidoarjo sulit tadi. angel, tenaga itu angel. Mau. Makanya Kalau Alsintan tidak itu menjadi mekanisasi, garusa. kita datangnya dari Pandan, cara pakai pickup gitu. Karena memang yang tanam tidak ada. Gak menarik Pak BAS, petani kita dapat jadi gak menarik. Gini. Iya. Aku saran ya. Gak Iya. boisi. Jadi gini, di semua negara di dunia, mulai Cina, ya Cina ini penghasil 201.000 ton beras terbesar di dunia. India Iya. 147.000 ton. Vietnam 47.000 ton. Indonesia sing lahane 2 kali lipat Vietnam Iya. cuman 31.000 ton untuk 2022. Bayangkan ya, lahane Vietnam cuma 6.000 sekian. Ya. Ini semua ini mereka ini di Cina, di IK, di IKU termasuk di Jepang. Jepang itu sing melaku nek anu ini apa Bali. 70% petani. Wah, sampai Oh, tak percaya. Aku mari nang New Zealand. Ya, bareng ketua DPD sing lawas. Ya, sing kena KPK. Ya, oke itu. Ya apa? Waktu nih musim panen, dek ini me golep nih, aku gak iso golep. Dek ini me golep. Ya, golep penuh HP. Sopo sing booking sampai sebulan. Petani mlebu nang restoran Jepang sing paling larang nggak New Zealand. Sing booking sampai seminggu penuh. Petani. Jadi petaniku janjane, yo iki wis dilukas aku nok Vietnam. Tak delok Vietnam iku petanine sugih kap. Duwe mobil. Iki aku yo, aku mari teko anu Kinabalu Malaysia. Ke Gunung Kinabalu, puncak gunung. Ono beberapa petani yang punya 3 hektar. Si ono salah satunya. Ini semuanya merata gitu. 3 hektar lahan pertanian. Duwe mobil 5. Ya, mobil operasionalnya loro. Jadi 7. Terus anake iku nganggo mobil sing bane gede. Soge. AC-ne oke iku gak nganggo AC. Dek karo omahe tingkat. Gua tak dudono. Gua videone dilukas tak toke Iku paling keluarkan di IG. Nah, sajane Indonesia dulu di zaman Belanda, petani-petani kita, ya toh, padahal wis ono apa itu istilahnya, kultur selsel, apa tanam paksa, bayangkan, itu 1 kali panen dia bisa hidup 1,5 tahun, ya. Dengan mengandalkan hasil Kenapa begitu? Kenapa begitu? Bayangkan di Vietnam, saiki harga bukaan nang di iki apa Google atau kene teko nang di Vietnam. Harga beras di Vietnam cuman Rp5.000. Jadi sing dituku Bulog itu kan tak sikat kowe iki. Diri-diri teh Bulog. Ya, dia tuku jerene 8.000 wis rugi. 8.000 jadi rugi. Sopo ngomong rugi? Wong regane kulane 5.000. 5.000 ditambah biaya transport cuman 6% dari total iki. Kak beras menir. Iku yo petani ini kabeh nganggo mobil, gak ono sing numpak sepeda motor. Nang di Vietnam. Makanya saya tak buktino. Aku mau teko nang Vietnam, nang Ho Chi Minh karo nang Hanoi. Jadi ini kalau misalnya semua permasalahan pertanian tadi termasuk air tadi. Air misalnya Pak Bupati gak iso. Pak Bupati gak iso misalnya. Ya. Gak apa-apa. Kan ono DPR ya, ono Mas Saikul Islam. Ono Mas Iki, Mas Iku. Ngomong ambek deh. Mas,
bantuan iki PU dablek. Jangankan kok sing ijik dadi DPR, duwe kuasa. Ya. Aku lho sing wis gak dadi DPR, telepon dirjen lho. Langsung dicurno, ya bener ya. Supri, ini Pak Supri. Ya Supri. Oh, langsung ngocor iku banyune. Gak perlu nganggo pompa. Cuman BHS Bambang Haryo pensiunan DPR. Iso nyelesekno masalah petani. Ngono rek carane. Apa maneh DPR teko posisi Sidoarjo ono 10 RI ini. Iso dititipi kabeh. Jadi selesai permasalahan iku. Oh, Kok nek kepingin dadi sugih petani sugih. pensiunan DPR iso lho. Oh, Sampeyan kudu dadi petani sing sing nyambi dadi anggota DPR. Bertani di Sidoarjo itu banyak variabel. Pertama kuncinya luas kepemilikan kita. Itu masing-masing 0,2. Tidak ada seperlimanya hektar. Itu mestinya kalau abad tadi minimal 2 hektar. 2 hektar baru bisa layak. Dan lagi aturan di kita lebih dari 2 hektar itu termasuk pengusaha. Tidak boleh dapat subsidi. Itu aturannya seperti itu. Gitu loh. Soal air, Pak ya. Soal air ini kami yang mengalami. Justru sekarang lebih sulit karena apa? Dinas Pengairan garis miring Pematusan. Sehingga kalau Sidoarjo banjir di sana tidak ada air, Pak. Mau gimana lagi kita? Wis punya tapi bisa batu bisa aja. Harapan saya regulasi yang di atas itu paling tidak berpihak pada kita, pada petani. Walaupun tadi LP3B tadi 7,5 itu tolong ada payung hukumnya dan lagi ada stimulus di sana sehingga yang 7.005 tadi ada bergairah ke sana. Jangan sampai berkeinginan untuk jual gitu. Kami dari KTM mengusulkan paling tidak kalau itu sudah ada perdanya yang dilindungi tadi, masing-masing kecamatan ada semacam bulognya kecamatan. Ya. Gitu. Sehingga hasilnya petani tidak keluar. Diserap oleh paling tidak kita bentuk badan usaha milik petani atau gimana nanti terserah regulasinya sehingga hasil petani tidak kemana-mana gitu. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Abah tadi produk Sidoarjo muncul karena masih di stok di gudang di macam-macam kecamatan yang sentra pertanian. Kon penuh dol nang ndi saya kita takut sih. Kalau di Pam Dewe. Beras penuh dol nang ndi. Ini pertanyaan yang bagus dia. Pertama, kalau lokal dengan yang notabene orang luar itu selisih 200 Bapak. Petani 100 pun dikejar. Kalau teman-teman dari lembaga pembeli gabah LPG-nya kita itu kemampuannya 47. Tapi orang luar 51, terus gimana lagi? Terus penuh dol nang ndi. Wes petani memang berasa satu ketemu. Kalau petani kan itu tadi. Ini catatan saya. Jadi intinya kayak gini aja. Semuanya saya tetap bangga Indonesia, bangga Sidoarjo. Aja kan. Tadi kan perbandingan untuk memicu kita. Kenapa negara lain bisa kita nggak bisa? Kan itu aja kan. Lah untuk menuju ke sana, menurutku ya main sistem ya harus dibangun menyeluruh. Itu loh ya, sistem tata kelola pupuknya seperti apa, model airnya seperti apa. Jadi kewenangan-kewenangan yang parsial-parsial itu yang kemudian juga menyulitkan petani juga. Artinya ini duduk kewenangan daerah, itu kewenangan provinsi. Ini harus kemudian dibuka ya apa sih caranya agar mudah gitu loh. Yang kedua tadi itu saya sepakat begini. 7.500 hektar itu bukan lahan yang terlalu sempit juga sih. Tergantung kemauan kita. Benar tadi itu. Apa sih yang kebijakan yang kita berikan dengan LP2B itu? Kita nanti ada perda LP2B yang melindungi itu gitu loh. Tetap lagi proses sudah masuk di prolegda kita LP2B itu. Tetapi itu tadi loh ya. Ketika itu diterima LP2B ada konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika ditetapkan. Karena apa? Dengan LP2B itu konsekuensinya apa? Lahan itu bisa dijual tapi tidak bisa keluar dari lahan pertanian peruntukannya gitu loh. Itu tetap bisa boleh beralih. Tinggal bagaimana dengan 7.500 hektar itu kemudian semua ya pikiran konsentrasi kita fokuskan di sana. Bagaimana kemudian petani sejahtera. Yang jelas di Vietnam di mana tadi itu kita sudah harus menuju kepada industrialisasi
pertanian. Seperti itu. Kita kekurangan lah tenaga tani itu. Sehingga Alsintan itu perlu mesin tanam, kemudian juga mesin panen dan sebagainya. Nah, ini harus juga didorong. Tapi lepas dari itu jaminan harga gabah setelah panen ini juga harus diperhatikan. Saya sepakat begini, kalau perlu ada subsidi lah kalau kepada harga gabah petani itu. Dan saya sangat sepakat kemudian di Sidoarjo ini dibentuk semacam bulognya daerah. Jadi gabah-gabah petani itu dibeli, masuk ke dalam bulognya daerah itu tadi. Terus gimana? Dinsos itu kan mesti ngetok no Pak, bantuan beras itu. Ngapain harus dukung toko Jopo kan? Hasil petani yang di kita itu, yang di bulognya Sidoarjo itu yang kemudian di sana gitu loh. Udah lah, kalau sudah semacam ini tinggal kemauan tadi itu tak. Nanti kopi kayak ini kudu sering jaga. Tinggi gitu loh. Iya kan? Gitu. Nah, jadi Kalah rego apa? jadi permasalahan kalah rego itu kalah harga itu karena biayanya petani ini Tinggi. Itu tadi itu. sebenarnya Distribusi pupuknya. sewu. Begitu kita lihat pupuk di Malaysia, harganya cuma seperempatnya dari pupuk Indonesia. Seperempat dari pupuk subsidi loh. Monggo, kapan-kapan kita sama-sama kan. Murah kok ke Kinabalu. 700.000 wis tekan Kinabalu, Pak. Gitu. Lu bodoh paspor kita cek. Bondo 700.000. Wis tak traktir sampean. Aku nang Kinabalu. Gravitasi. Gratifikasi ya. Berarti Udah berunggu kabeh ya. Iya kan gitu, gratifikasi. Ya, jadi sebenarnya nek ongkos produksi nih daripada petani ini ya termasuk tadi airnya bagus, pupuknya bagus, pupuknya sekarang terlalu mahal banget ya toh. Padahal pupuk itu yang paling mahal itu gasnya. Gasnya itu 70% dari biaya produksi pupuk. Tapi gas kita yang dijual ke pupuk itu harganya 8 US dollar per MMBTU. Padahal kita pemroduksi gas sendiri. Sedangkan gas kita dijual ke Cina dengan harga 1,8 US dollar per MMBTU. Nah, Cina menjual nang ngene pabrik pupuk. Tadi pupuk itu. Bisa. Enggak, didol gasnya. Itu harganya cuma 2,5 US dollar. Sehingga dia bisa jual pupuknya lebih murah daripada pupuk kita. Nah, terus yang ketiga masalah hama. Tapi yang lebih utama dari petani ini juga masalah permodalan. Permodalan itu kur. Begitu aku tanya ke petani, kon iso panjenengan dapat kur? Enggak. Gak iso. Kudu entuk kur. Nomor siji ku petani. Nomor siji petani mbek nelayan. Nah, terus bareng ambek UMKM. Iku wajib dapat kur. Ternyata tidak. Dari total petani yang jumlahnya naik menurut data BPS di Kampung itu masih ada sekitar 50.000. Itu datanya saya sendiri nggak ngerti, tapi ini data real berapa? Jumlah petani itu masih ada sekitar 50. Iya. Bayangkan dari 50.000 itu tadi mereka mau aku lali sampai. Jadi ada 50.000 yang masih eksis di pertanian ini mereka ini kurnya ini yang harus mereka dapatkan. Jadi ini yang terus terang sampai dengan sekarang ini yang dapat kur tidak lebih dari 1%. Betul enggak, Pak? Betul dia. Ini loh ya, ini cadar, ya yang jelas bahwa persoalan ini bundel itu di pusat. Ya kan? Daerah itu imbas, Pak. Sekarang tata kelola pupuk katakan sekarang. Petani kita sudah lah yang berusaha bertani. Tapi mari begitu tanam, wayang mengemes mesti angel. Ini kenapa gitu loh, ya kan? Sudah ada regulasi terkait dengan tata kelola penjualan pupuk subsidi gimana? Ada pembatasan semacam itu, gitu loh. Kali lagi, ya wis apa Cak ya?
kita sama-sama tahu lah. Setiap kali ada kebijakan, mesti ada oknum yang bermain yang akan diuntungkan dengan itu. Nah ini ayo sudah, ini kita lepas itu. Ini kan sudah domainnya pusat yang seperti itu. Ada ya kan? Daerah itu imbasnya sebenarnya. Jadi begini loh ya, kalau kita ngomong distribusi tata kelola pupuk, kita nggak bisa lepas dari aturan pusat. Kita menjelaskan itu, ya kan? Tetapi ketika ada local wisdom, kebijakan di daerah tadi itu, dengan LP2B katakan sudah ada Perda RT RW, kemudian Perda LP2B nantinya apa? Ya kita fokuskan itu bagaimana petani itu sejahtera dengan petaninya itu. Harus ada jaminan-jaminan itu dari pemerintah. Artinya apa? Pupuk katakan semacam itu. Ya tinggal koordinasi aja. Bagaimana agar setiap tahun tanam dan sebagainya, pupuk tersedia semua dalam jumlah sesuai dengan luasan LP2B yang produktif itu gitu loh. Kalau nanti kemudian kenapa tidak ada? Ya berarti kan ada yang bermain. Nah, ini harus kita cari gitu loh. Sekarang itu ya, pemerintah sudah membentuk satgas pupuk macam-macam dan sebagainya itu. Sudahlah. Wong satgas juga manusia. Tapi misalnya ya apa? Pemerintah Sidoarjo lah ya termasuk bupati sak DPR. Iya. Kira-kira nganggarno kanggo ngekeki wong tani iki ya disubsidi lah. Regane pupuk sakmene dikeki disubsidi sakmene misalnya. Ngono iku sik iso gak kira. Sekarang kan kita tahu sih. Jo ya. Pupuk mesti diatur kan regone dan sebagainya. Itu pupuk subsidi itu hanya untuk siapa? Kelompok-kelompok tani yang jelas seperti ini kan beliaunya. Kenyataannya di lapangan ya apa sampean? Pupuk subsidi didol umum. Seperti itu. Ini loh yang harus diberesi dhisik gitu loh. Iki ono cerita wong mangan pupuk iki. Lho ya apa sih sampean niku epok-epok kan. Sampean niku kura-kura dalam perahu. Kami mendampingi dinas terkait dengan pemanfaatan gur. Ini ada cerita menarik di daerah ya masih Prambors. Itu begitu sulitnya karena notabene petani tua-tua. Begitu diharapkan tanda tangan 10 kali tidak sama. Iya, tidak sama. Sehingga itu juga merupakan kesulitan kita juga. Kalau tidak mau tapak aspalnya itu 10 kali tidak bisa sama, kan ngejar. Ditagi piro sih Pak Mat? 20 juta. 20 juta. Iya, untuk Iku kira-kira cukup. Ini. Iya. Itu kita akan coba. Iya, rata-rata gitu emang. Tanda tangan sama itu. Jadi gini ya. Aku titip beliau ya, titip beliau. Pasti beliau bisa mengusahakan ini. Kenapa begitu? Anggaran untuk pertanian itu sekarang itu sangat minim. Ya. 36 miliar bayangkan. Untuk sekitar 12.000 hektar. Ya, Sidoarjo. Padahal jenengan roh ya. Ya jenengan roh. Surabaya gak duwe sawah. Sawahe karek 1000 hektar. 1000 hektar. Anggarannya 65 miliar. Itu dia mengupayakan lahan buatan sebesar 5.000 hektar. Jadi 5.000 hektar ditambah 1.000 hektar sawah sing beneran jadi 7.000 hektar. Nek kene kan diake. Ya. Iki janjane anggarane kudu digedhekno. Lah iki aku titip. Nggih. Ya. Aku titip beliau. Ya. Harus dibesarkan. Karena apa? Pertanian iki penting. Hasilnya beras. Beras iki iso dadi sego. Ya. Sego iku sing menghidupi UMKM 60% jumlah UMKM dari 228.000 sing ana nang Sidoarjo. Iku dodolan sego. Sego pecel kayak dari sego pecel iku ana lauk. Iku dampak multiplier efek. Ono kopi, ono aqua, ono iki. Jadi wong tambah sugih. Nah, iki sing harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat wajib memikirkan permasalahan subsidi ini gede gitu. Terus masalah apa tadi pupuk. Ngapunten. Iki aku juga titip sama beliau. Wingi pupuk Sidoarjo untuk petani ya sempat didukno jadi tinggal 100 kilo per hektar. Ngamuk aku. Harusnya berapa? Kudune 300 kilo. Maunya 300 kilo. Tak telepon. Cak Emil. Pak Wagub, bantu dong. Ini mosok Sidoarjo aja yang dikurangi. Iya Pak Bambang.
katanya Sidoarjo itu apa iki pupuke iku gawe pakanane iwak jenenge. Gawe pakanane iwak saking entek. Betul ya? Pakanane iwak entek. Loh, iki gak gawe pakanane iwak iki, Pak. Iki temenan gawe sawah karena kebijakan ini dari pemerintah provinsi juga. Langsung beliau ini mengatakan, "Siap Pak Bambang. Saya akan telepon Menteri Pertanian, saya akan telepon jenenge Dirjen Pertanian iki koncone Supri, Cak Supri. Ya toh Dirjen Pertanian, dia ono Supri, Cak Supri, ya. Dirjen Pertanian langsung mengatakan oke. Akhirnya apa? Petani Sidoarjo tahun depannya langsung dijadikan 275 kilo lagi. Hidup lagi petani Sidoarjo. Iki baru pensiunan DPR. Danio. Sing DPR Iki baru bupati sing gak jadi. Danio sing jadi bupati. Danio sing jadi DPR. Tambah lebih hebat mana harusnya. Iki arane jenenge Oh, bener. garuk kebagiannya kan. Nah, betul ya, betul sing dianggap kopi. Aja. Matur suwun. Ya udah bisa juga no tadi. Iso, aku titip beliau. Iki tangan besi. Wah, Ya hebat iki. paling kuwer. Paling keren karena kok sering mlebu koran kok. Ya jadi memang begini ya, untuk menyelesaikan itu memang harus semua sinergi. Itu sinergitas itu nggak cukup Sidoarjo selesai yang lainnya gimana gitu loh. Jadi sinergitas daerah, provinsi, pusat itu menjadi kunci utama. Berarti gitu loh. kudu dadi siji. Ya, yang paling penting kan begini sih, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus memotret kondisi loh ya, bukan menggambar loh ya. Jangan salah loh ya. Lek gambar kan sampean akeh variasine gitu loh. Tapi lah lek potret itu kondisi realnya itu apa sih yang dibutuhkan, apa sih persoalan dan sebagainya itu. Sehingga menurut saya sekarang yang perlu disumbuhkan adalah wis ayo sampean nyusun dim. Apa sih persoalan petani-petani itu? Apa sih persoalannya itu? Jangan, saya menjelaskan dimnya itu. Sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada kami. Oh ini loh persoalan, berarti solusinya dibicarakan seperti apa? Oh masalah ini seperti apa dan sebagainya. Dengan dim itu. Ya, kita akan mudahari situ-situ. Gitu loh. Iki baru dewan Pak. Kamu gak tahu sambat paling jaman. Kudu dadi mana iki? Sampai gak tahu sambat ta. Kemarin kita sudah update dengan Pak Ketua, Iya. Pak Usman, KTR dan sebagainya. Loh aku kan dapil sampai ya. Tetangga istilahnya. Wis boleh itu Mas ya. Tadi balik mana tidak selamat ya. Sampean susun dimnya itu lengkap lah. Petani apa tebu apa dime. Ya kan? Tani sing Polowijo apa persoalannya dan sebagainya itu. Itu nanti akan menjadi persoalan yang akan kita bahas tingkat daerah, tingkat provinsi sampai pada pusat. Sehingga apa harapannya? Kebijakan itu kemudian apa? Dari atas sampai ke bawah itu podo, linier. Kadang-kadang kan kebijakan pusat ketika mudun itu banyak biasnya lah. Ini yang harus kemudian sama-sama diingatkan lah. Jangan punya teman yang di atas gitu. Itu karena daerah itu hanya ketiban sampur, Pak. Kita tahu loh Cak Jo ya, ketiban sampur yang banyak itu. Jadi lo kebijakannya pokoknya sak ini, ya kan? Katakan tata ruang, weh Jawa Timur gini, sesuaikan ini dan sebagainya. Padahal katakan sekarang begini, Sidoarjo dipaksakan lahan pertanian, sing seperti apa, Pak? Sulit loh, kita harus realistis loh ya. Iya. Ayo kita realistis saja lah. Permintaan akan perumahan sangat tinggi. Tapi bagaimana kemudian agar apa 7.500 bisa bertahan? Ya sudah konsep rumahnya jangan lagi yang lahannya seperti perumahan. Kenapa nggak model yang apa itu rusun aja gitu loh. Sehingga apa? Tetap bisa bertahan lahan yang 7.500 itu. Kembali lagi kepada apa? Goodwill kita bersama. Mulai usaha. Nah, titip siji ae. Iki beliau wis pernah ke Belanda. oh enggak pernah. Jajak mau saya. Enggak. Anu kunker. Oh, nggak bisa kalau adoan, Pak. Terus daerah itu nggak usah kunker ke Belanda, ke Dapil aja ke tuh. Belanda, misalnya ke Belanda. Iku ono jenenge Amsterdam, kota yang paling gede, ya kan? Kira-kira 10 kilo teko Amsterdam, itu ada namanya Kolondam. Kolondam itu adalah wilayah pertanian. Itu mulai tahun 18 sekian sampai saiki ya tetep aja kayak ngono. Nggak boleh ditanami. Lahan subur, termasuk nang ini apa Beijing.
Beijing itu di tengah kota itu ono lahan pertanian, gendeng enggak? Iki gedung-gedung tinggi, iki sawah. Itu kene wis didol. Iku ya lahan sing iso menghasilkan lahan produktif pertanian. Enggak boleh Dan dirusak. saya yakin itu miliknya negara. Iya. Nah, itu masalahnya di situ. Tidak Makanya boleh. saya sampaikan Tidak begini. boleh. iku mau. Jadi semua kebijakan Iya. tergantung beliau, tergantung karo Ya. iki ya apa Pak Bupati semua. beliau. Iya. Nah ini Untuk mengawal. nanti untuk mengawal bagaimana swasembada pangan untuk kita ke depan. Karena tadi itu pangan adalah sumber ekonomi dan sumber pertahanan daripada negara. Pertahanan loh. Ya. Karena nek pangan itu dihancur, Loh, misalnya yo, sampean nek perang yo, nek perang, sing dibom iku lumbung pangane dhisik lah ya. Mari lumbung pangane dibom, sampean mangan opo? Mangan Nek kancane. opo? Lah mangan sego lah. Gak kepikiran aku Mangan Pak. sego. Sampean ya apa tentarane mangan sego? Jadi sadar ya, yang dicontohkan oleh Pak Pertahanan BAS itu, negara. yang ditunggu oleh Pak BAS itu, semua lahan itu kenapa bisa kemudian maksimal? Karena itu dikuasai oleh negara. Iya. Idealnya memang seperti itu, gitu loh. Tetapi kalau kemudian LP2P itu hanya sebuah slogan kawasan LP2P, tetapi pemiliknya itu masih orang-orang per orang tercecer, ya sulit untuk mempertahankan Tapi kan nek itu. misalnya wong iku disejahterakan mungkin iku kan. Belum tentu, sampean mungkin ono umure kan ya. Iya. Begitu untuk anak sampean, waris sampean beda lagi. Jadi idealnya memang 7.500 hektar itu harusnya dikuasai oleh Pemda. Penuh tuku kabeh cak. Kalau itu dikuasai, saya yakin sudah tetap bisa bertahan. Iki negara liya ya. Iki aku saiki banding-bandingno mbek negara liya. Kan soalnya semua itu negara lain. Jenengan cek nang di Malaysia. Iki sampai sak sekolah anake petani dibantu sekolah gratis khusus petani, tapi gak oleh sekolah di luar pertanian sehingga Untuk melestarikan orang tuanya pertanian, anaknya tetap Ini pertanian. polisinya. Sehingga itu polisi kebijakan. Di Amerika juga begitu. Di Amerika juga begitu. Semua petani anak-anaknya dijamin disubsidi oleh pemerintah untuk pertanian. Mas. Ya ya usah berharap. bener omongane cak Paling dari kanan wae. Sidoarjo ya Hanya di ngomong. kubu kabeh dadi siji, Iya. ngelumpuk. Hmm. Dadi kebijakane Iya. sing ini gawe ngene, sing gawe ngene. Ya itu tadi loh ya. Bareng diberantas. Ini kan begitu tadi kan contoh-contoh bagus kan seperti itu kan ya Malaysia, tetapi tetaplah kita cinta Indonesia. Iya. Kebijakannya boleh kita tirukan ya Iya. sepanjang itu memang terukur bagus sesuai dengan kultur kita. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang itu bagian dari stimulus. Agar apa petani itu bertahan dengan petaninya. Gitu loh. Wis kon pokoknya menghasilkan sekian, tak ulan kudu apa sak panen kudu sekian dan sebagainya itu. Tak jamin anakmu dan sebagainya. Itu bagian dari stimulus. Kalau ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah, saya yakin beliau-beliaunya nanti bukan hanya luasnya yang bertambah, sawahnya yang bertambah, esok pendampingnya bertambah. Kan ngono ya. Akhirnya lami pola tani ini yo metu kakek pola ya. Iya. Betul. Sampeyan wis kiri cak. Akhirnya ngono iya. Biar ya. Beres berarti besar. Titip. Kuncinya ada di Bukil, ada niat baik dari Ya. semua pihak. Ya. PMKI dan anggota Dewan ini siap mengawal, petani juga harus benar-benar tunjukkan, Pak BAS juga ngawal. Nek 2024 aku jadi DPR mana ya? Apa jadi bupati mana? Nah, Jadi DPR artinya mana? begini toh, Yo. berbuat baik kan nggak harus cari momentum Iya. jadi bupati dulu atau tadi DPR dulu kan. Apa sekarang yang Ya. bisa kita Ya. sampaikan? Nek Banyak, jadi bagus itu DPR sudah. mana? Yo, aku luwe jos mana? Iya. Bantu petani. Amin. Mau saiki ae wis. Berarti nek dadi DPR maneh kok karo uncal-uncalan karo Cak Dam. Ngene. Iya. Tekakno ngene Beres. pusat. Ayo. Sidoarjo beres. DPR ini mantep ya. Iya wis. Siap, matur suwun dulur. Ya. Obrolan Pasti. minimal untuk niat baik untuk maju kami Luar biasa. akan terwujud. Amin. Sampai jumpa mana, Sun.
Amin, amin, amin. Doa iki. Aldi. Hidup petani. Hidup.